Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarti dengan NIM 23650082 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas saya yaitu remedial UAS dengan mata kuliah Big Data and Cloud Computing. Oke, langsung saja. Di sini terdapat 3 jenis soal. Yang pertama mudah, yang kedua sedang, dan yang ketiga sulit. Oke, langsung saja pada bagian mudah pada nomor 1, yaitu soalnya pada sebuah proses analisis data besar, data dibagi ke dalam beberapa partisi sebelum diproses. Jelaskan bagaimana pembagian partisi memengaruhi pemerataan beban kerja dan kecepatan eksekusi pada Spark. Oke, di sini jawabannya yaitu partisi membagi data menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara paralel. Partisi yang seimbang membuat beban kerja antar task merata sehingga proses lebih cepat. Jika partisi tidak seimbang, beberapa task bekerja lebih lama dan memperlambat keseluruhan proses. Oke, lanjut pada nomor 2, yaitu dalam satu pipeline analisis terdapat operasi filter, map, lalu group by. Jelaskan operasi mana yang paling berpotensi menambah biaya pemrosesan dan mengapa. Oke, pada jawabannya yaitu group by. Paling berpotensi menambah biaya karena dapat menyebabkan shuffle, yaitu perpindahan data antar partisi. Filter dan map umumnya lebih ringan karena dapat diproses secara lokal dan masing-masing partisi. Oke, lanjut pada nomor 3, yaitu sebuah dataset yang sama digunakan beberapa kali dalam satu rangkaian analisis. Jelaskan bagaimana cache atau persist membantu mengurangi pekerjaan ulang pada Spark. Yaitu jawabannya, cache atau persist menyimpan hasil pemrosesan dataset sehingga dapat digunakan kembali. Spark tidak perlu menghitung ulang dataset setiap kali digunakan, sehingga waktu dan beban pemrosesan dapat berkurang. Oke, lanjut pada nomor 4, yaitu pada pengolahan data terdistribusi, ukuran partisi antar node tidak sama. Jelaskan dampaknya terhadap eksekutor, task, dan keseluruhan waktu proses. Jawabannya yaitu partisi yang lebih besar membuat task membutuhkan waktu lebih lama. Eksekutor yang menangani partisi kecil dapat selesai lebih cepat dan menunggu task lainnya. Akibatnya, waktu keseluruhan proses menjadi lebih lama. Oke, lanjut pada nomor 5, yaitu sebuah organisasi memiliki beberapa aplikasi yang berjalan di cloud dan ingin mengelolanya secara terpisah, tetapi tetap rapi. Jelaskan mengapa struktur organisasi resource seperti region, zone, project, atau resource group penting dalam pengelolaan cloud. Yaitu jawabannya, struktur resource membantu memisahkan aplikasi, lokasi, dan kebutuhan organisasi. Hal ini membuat resource lebih mudah dikelola, dipantau, diamankan, serta membantu mengatur biaya dan hak akses. Lanjut pada nomor 6, yaitu sebuah tim kecil ingin fokus pada pengembangan aplikasi tanpa memikirkan server, sistem operasi, dan platform dasar. Jelaskan perbedaan beban pengelolaan pada IaaS, PaaS, dan SaaS. Oke, langsung saja. Di sini jawabannya itu pada IaaS, pengguna masih mengelola sistem operasi dan aplikasi. PaaS, penyedia mengelola infrastruktur dan platform. Pengguna fokus pada aplikasi. Dan SaaS, hampir seluruh pengelolaan dilakukan penyedia. Untuk tim kecil, PaaS atau SaaS lebih ringan dan dalam pengelolaannya.
Oke, lanjut pada nomor 7 yaitu sebuah sistem harus tetap responsif ketika pengguna meningkat dan lokasi pengguna tersebar di berbagai wilayah. Jelaskan mengapa skalabilitas akses jaringan dan distribusi resource penting. Yaitu jawabannya, skalabilitas memungkinkan resource ditambah ketika pengguna meningkat. Akses jaringan memungkinkan pengguna dari berbagai wilayah mengakses sistem. Distribusi resource membantu memberikan layanan yang lebih cepat dan merata. Oke, langsung saja di sini pada soal sedang, yaitu nomor 8. Pada sebuah job Spark, satu task selesai jauh lebih cepat dibanding task lain karena ukuran data antar partisi tidak seimbang. Analisis penyebab kondisi tersebut dan jelaskan dampaknya terhadap performa keseluruhan job. Penyebabnya adalah pembagian data antar partisi tidak merata atau data skew. Partisi yang memiliki data lebih banyak membutuhkan waktu lebih lama. Akibatnya, task lain harus menunggu task tersebut selesai sehingga performa keseluruhan job menurun. Oke, langsung saja pada nomor 9 yaitu bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure dari sisi pengelolaan resource, keteraturan struktur lingkungan kerja, dan kecenderungan pengguna dalam organisasi yang berbeda. Jelaskan perbedaan yang paling berpengaruh pada desain dan sistem cloud. Oke, di sini jawabannya AWS yaitu memiliki banyak layanan dan fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Google Cloud kuat dalam analitik, data, dan machine learning. Azure cocok untuk organisasi yang menggunakan banyak teknologi Microsoft. Perbedaannya yaitu layanan dan struktur pengelolaan resource dapat memengaruhi desain, sistem, keamanan, dan integrasi, dan kemampuan tim IT. Oke, langsung saja pada nomor 10 yaitu sebuah organisasi mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk mendukung sistem yang memiliki kebutuhan resource dan struktur lingkungan kerja yang berbeda. Bandingkan ketiganya dari sisi pengelolaan resource dan lingkungan kerja. Di sini terdapat AWS lebih menonjol dalam fleksibilitas dan banyaknya pilihan layanan. Google Cloud kuat untuk pengolahan dan analitik data. Azure cocok untuk organisasi yang menggunakan ekosistem Microsoft. Pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kemampuan tim. Oke, langsung pada nomor 11 yaitu sebuah universitas ingin memindahkan sistem akademik ke cloud. Sistem digunakan mahasiswa, dosen, dan administrator dengan kebutuhan akses yang berbeda. Pada soal A yaitu bagaimana struktur resource cloud dapat diatur agar sistem lebih mudah dikelola. Jawabannya yaitu resource dapat dipisahkan berdasarkan fungsi seperti sistem akademik, administrasi, penyimpanan, dan analitik menggunakan project resource group. Bagian B yaitu bagaimana pembagian hak akses dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yaitu jawabannya, hak akses diberikan berdasarkan peran. Mahasiswa hanya mengakses data yang diperlukan. Dosen mengakses data akademik yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan administrator memiliki akses pengelolaan. Oke, lanjut pada bagian C. Mengapa pengelolaan akses tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada seluruh pengguna? Jawabannya yaitu karena akses yang terlalu luas dapat menyebabkan penyalahgunaan, perubahan data tanpa izin, atau kebocoran informasi. Dan bagian D yaitu apa resiko jika pengaturan akses dapat resource tidak dimiliki dengan baik? Resikonya adalah kebocoran data, akses tidak sah, kehilangan data, penyalahgunaan resource, dan meningkatkan biaya cloud. Oke, langsung saja pada nomor 12, sebuah perusahaan mempertimbangkan AWS, Google Cloud, dan Azure untuk menjalankan sistem analitik data. Perusahaan memiliki kebutuhan komputasi yang berubah.
penyimpanan data besar, dan kebutuhan pengembangan aplikasi. Oke, langsung pada bagian A, yaitu faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih platform cloud. Yaitu jawabannya kebutuhan komputasi, penyimpanan, keamanan, biaya, skalabilitas, layanan tersedia, dan kemampuan tim IT. Pada bagian B, yaitu mengapa perusahaan tidak seharusnya memilih platform hanya berdasarkan popularitas. Jawabannya yaitu karena platform yang populer belum tentu sesuai dengan kebutuhan sistem, anggaran, dan kemampuan perusahaan. Pada bagian C, yaitu bagaimana kemampuan tim teknis memengaruhi keputusan. Jawabannya yaitu tim harus memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengelola platform yang dipilih agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pada bagian D, yaitu apa resiko jika memilih platform yang tidak sesuai. Jawabannya yaitu resikonya adalah biaya meningkat, pengelolaan menjadi sulit, performa tidak optimal, dan membutuhkan waktu belajar lebih banyak. Oke, langsung saja pada bagian soal susah, yaitu yang pertama, sebuah perusahaan e-commerce memiliki data transaksi selama 5 tahun dengan jumlah miliaran baris. Data diproses menggunakan Spark yang menghasilkan laporan produk terlaris, transaksi berdasarkan wilayah, dan pola pembelian pelanggan. Ditemukan masalah grup buy lambat, join meningkatkan waktu eksekusi, beberapa task lebih lama, dan waktu pemrosesan tidak stabil. Oke, langsung saja pada bagian A, yaitu identifikasi sumber utama bottleneck. Yaitu jawabannya bottleneck kemungkinan terdapat di grup buy dan join, karena keduanya dapat menyebabkan shuffle dan perpindahan data jumlah besar antar partisi. Dan bagian B, yaitu analisis hubungan partisi, shuffle, group by, dan join. Partisi membagi data untuk diproses secara paralel. Group by dan join dapat menyebabkan shuffle. Semakin besar data dipindahkan dan semakin tidak seimbang partisinya, semakin besar biaya pemrosesan. Pada bagian C, yaitu evaluasi penyebab beberapa task berjalan lebih lama. Jawabannya yaitu penyebab utamanya kemungkinan data scale, yaitu terdapat partisi yang memiliki data jauh lebih banyak dibandingkan data lainnya. Dan bagian D, yaitu berikan solusi untuk meningkatkan efisien. Solusinya adalah menyeimbangkan partisi, mengurangi data sebelum group by atau join, mengatur jumlah partisi, menggunakan cache persist untuk data yang digunakan berulang, dan mengoptimalkan proses join. Oke, langsung saja pada nomor 14, yaitu universitas ingin memindahkan sistem akademik, penyimpanan dokumen, dashboard analitik, dan pengolahan data mahasiswa dalam jumlah besar ke cloud. Jumlah pengguna dan penyimpanan meningkat, data harus aman, dan tim terbatas. Pada A, yaitu bagian A, rancang struktur umum lingkungan cloud. Resource dapat dipisahkan berdasarkan fungsi, seperti akademik, dokumen, analitik, dan pengolahan data. Setiap unit diberikan akses sesuai kewenangannya. Pada bagian B, yaitu analisis penerapan IaaS, PaaS, dan SaaS. Jawabannya yaitu sistem akademik dapat menggunakan IaaS, PaaS, penyimpanan dokumen dapat menggunakan layanan storage atau SaaS. Pengembangan aplikasi cocok menggunakan PaaS, sedangkan analitik dapat menggunakan layanan analitik cloud. Pada bagian C, yaitu bandingkan AWS, Google Cloud, dan Azure. AWS unggul dalam fleksibilitas dan banyaknya layanan. Google Cloud kuat dalam analitik data. Azure cocok untuk organisasi yang menggunakan teknologi Microsoft.
Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan tim IT. Dan bagian D yaitu evaluasi risiko dan strategi. Risikonya meliputi kebocoran data, akses tidak sah, ketergantungan provider, dan peningkatan biaya. Strateginya adalah menggunakan kontrol akses, enkripsi, monitoring biaya, dan backup, dan desain sistem yang tidak terlalu bergantung pada satu layanan. Lanjut pada nomor 15, yaitu perusahaan media digital memiliki data unggahan, komentar, klik, metadata konten, dan log akses yang terus bertambah. Perusahaan ingin memprosesnya menggunakan Spark pada cloud untuk rekomendasi konten dan monitoring aktivitas pengguna. Pada bagian A yaitu rancang alur data dari sumber awal sampai output analitik. Jawabannya, data dikumpulkan dari berbagai sumber, disimpan di cloud storage, diproses menggunakan Spark, dilakukan transformasi dan analisis, menghasilkan rekomendasi konten dan monitoring aktivitas pengguna. Pada bagian B, bagaimana Spark mengelola data terdistribusi? Jawabannya yaitu Spark membagi data menjadi beberapa partisi dan memprosesnya secara paralel. Transformation seperti filter dan map membentuk data, sedangkan group by dan join dapat menyebabkan shuffle dan meningkatkan beban pemrosesan. Pada bagian C yaitu bagaimana cloud mendukung sistem. Jawabannya, cloud menyediakan kapasitas penyimpanan besar dan resource komputasi yang dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Hal ini mendukung pertumbuhan data, jumlah pengguna, skalabilitas, dan ketersediaan sistem. Pada bagian D yaitu rekomendasi keputusan teknis. Jawabannya yaitu gunakan partisi yang seimbang, kurangi shuffle, gunakan cache atau persist. Jika diperlukan, terapkan kontrol akses dan enkripsi. Gunakan autoscaling, serta lakukan monitoring resource dan biaya. Langkah tersebut membuat sistem lebih efisien, stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.